Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3923-3925. Silas, apa maksudmu? Mengapa kamu tidak membiarkan saudari muda Qian mengikuti ujian? Dan mengapa kamu harus membiarkan murid-murid yang mengikuti ujian bergabung dengan garis keturunanmu? Kaspar berteriak pada seorang pemuda berkulit putih. Silas mencibir, menatap Kaspar yang marah dan berkata, "Kakak senior Wei, saya tidak menolak penilaian saudari junior Qian, dan saya tidak memaksa murid penilai lain untuk bergabung dengan garis keturunan kami. Apakah kamu masih bisa mempengaruhi pilihan orang lain? Kamu berbicara omong kosong. Kamu baru saja melarangku mengikuti tes, dan kamu mengatakan bahwa selama aku bergabung dengan garis keturunanmu, kamu akan membiarkanku lulus tes di Aachen dengan mudah. Itu semua yang kamu katakan." Zeya mengungkap kebohongan Silas. Tapi Silas berkata dengan senyuman di wajahnya tanpa rasa panik, "Adik perempuan Qian, kamu salah dengar. Sebagai ketua juri penilaian ini, bagaimana saya bisa mengatakan hal seperti itu? Tentu saja saya tidak akan pernah melakukannya. Kamu tidak tahu malu." Zeya sangat tidak tahu malu oleh Silas sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. "Silas, karena kamu bilang kamu tidak menghentikannya, biarkan saudari muda Qian melakukan penilaian. Ada juga beberapa murid dalam yang akan melakukan penilaian. Kamu tidak diperbolehkan menghentikan mereka atau meminta mereka untuk bergabung dengan garis keturunanmu." Kaspar menahan amarahnya dan menghadapi Silas. "Penilaiannya oke, tapi setiap orang harus membayar 5 koin roh emas ungu." Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata Silas. Kemudian Kaspar mengerutkan kening dan berkata, "Silas, apakah Anda ingin melanggar hukum dengan menggunakan identitas Anda sebagai ketua juri penilaian demi keuntungan pribadi dan menghasilkan uang untuk diri Anda sendiri? Saya belum pernah mendengar tentang penilaian yang membutuhkan koin roh. Anda menginginkan koin roh, Anda menunjukkan pilih kasih," Zeya berkata dengan keras. Ada murid lain yang mengikuti penilaian dan mereka mulai berteriak juga. Bagaimanapun, 5 koin roh emas ungu adalah sejumlah besar uang bagi para murid ini. "Jangan bicara terlalu kasar. Kapan saya melanggar hukum demi keuntungan pribadi? Ini adalah aturan baru yang ditetapkan oleh Sekte Api Ungu kita. Tidak hanya Anda, tetapi juga murid dari garis keturunan kami harus membayar untuk penilaiannya. Namun, uang ini tidak diserahkan kepada sekte, tetapi kepada 2 murid untuk dinilai, dan siapapun yang menang, koin roh ini akan diberikan kepada mereka." Silas berkata sambil mencibir. "Apakah kamu bercanda? Sebagai ketua juri ujian, kamu pasti akan melindungi muridmu sendiri. Bukankah kita ditakdirkan untuk kalah?" Zeya langsung menegur dengan keras. Kaspar juga mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Silas sengaja membuat penghalang untuk mencegah murid dari garis keturunan mereka berpartisipasi dalam penilaian. Tidak hanya muridnya yang banyak untuk menilai lawan, tapi ketua juri juga merupakan anggota keluarga lawan. Bagaimana dia bisa tak terkalahkan jika dia menjadi juri sekaligus peserta? Terlebih lagi, 5 koin roh emas ungu per orang, tidak semua orang bisa mendapatkannya. "Silas, aku akan menuntutmu karena menghalangi penilaian murid ini," kata Kaspar dengan marah. "Pergilah, aku akan menunggumu. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh guruku, dan peraturan ini diumumkan atas perintah pemimpin sekte. Jika kamu menuntutku, bukankah kamu juga akan menuntut guruku?" Silas berkata dengan percaya diri. "Kamu." Kaspar terdiam sesaat. Penguasa sekte mengumumkan peraturan ini. Dalam hal ini, dia memaksa murid dari garis keturunan mereka untuk bergabung. Dan jika penilaian murid luar dan penilaian murid dalam semuanya berasal dari garis keturunan yang sama dengan pemimpin sekte, maka seiring berjalannya waktu, seluruh sekte api ungu akan menjadi satu keluarga. Tapi sekarang Kaspar tidak punya pilihan. Ini adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemimpin sekte. Apakah kamu akan mengikuti ujian? Jika kamu tidak mengikuti ujian, jangan membuat masalah di sini." Silas berkata dengan tidak sabar. Dev tetap diam di pinggir lapangan, tetapi dia tahu bahwa metodenya yang mengandalkan kemampuannya untuk lulus tanpa penilaian sepertinya tidak akan berhasil. Kecuali dia memilih untuk bergabung dengan garis keturunan pemimpin sekte baru, dalam hal ini, bahkan jika dia bertemu dengan pemimpin sekte lama, dia mungkin tidak mengajarinya seni penggabungan api ekstrim. "Kakak senior Wei, lupakan saja," kata Zeya tak berdaya. Dia tidak bisa membayar 5 koin roh emas ungu dan tidak bisa berpartisipasi dalam penilaian.
Saudari junior Qian, jangan berkecil hati. Saya akan membayar Anda untuk penilaiannya. Kata Casper sambil mengeluarkan 5 koin roh emas ungu dari tubuhnya. Ini diberikan kepadanya oleh Dev. Dev memandang Casper, dan dia tidak menyangka orang ini terlihat sangat serakah, tetapi dia bersedia mengeluarkan uangnya saat ini. Kakak senior Wei, kamu. Zeya melihat koin roh emas ungu yang dikeluarkan Casper, dan wajahnya dipenuhi dengan emosi sejenak. Pergi dan ikuti penilaiannya. Saya yakin Anda akan berhasil. Casper menatap Zeya dengan mata tegas. Dev tahu bahwa alasan mengapa Casper menjadi begitu murah hati adalah karena dia sangat menyukai Zeya. Seringkali setelah pria menyukai seorang wanita, seorang pria menjadi murah hati padanya. Kakak senior Wei, lalu kakak laki-laki lainnya. Zeya melihat keluar dan melihat ada beberapa murid dari garis keturunannya yang ingin dinilai. Ketika Casper melihat ini, dia tampak malu dan berkata, saya tidak bisa membantu orang lain, saya tidak punya banyak uang. Ketika orang lain mendengar ini, wajah mereka pucat dan sedih. Murid dari silsilah kita untuk penilaian, majulah, saya akan membayar koin roh untuk kalian. Silas menyapa saat ini, dan kemudian menyerahkan koin roh untuk murid dari silsilah mereka. Total ada lebih dari 10 murid, dan Silas melemparkan hampir 100 koin roh emas ungu ke atas meja. Apakah ada murid lain yang ingin bergabung dengan silsilah kami? Saya juga dapat membayar Anda. Silas berteriak kepada para murid yang menunggu penilaian di luar pintu. Dengan teriakan ini, banyak orang mengangkat kepala dan sepertinya melihat harapan di mata mereka. Namun, karena kehadiran Casper dan Zeya, belum ada yang datang. Silas tidak terburu-buru. Dia tahu cepat atau lambat orang-orang ini akan datang, jadi dia menunggu dengan tenang. Casper sangat malu saat ini. Dia tidak ingin murid-muridnya bergabung dengan Master Sekte baru. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan koin roh untuk membayar murid-murid ini. Saat suasana menjadi sangat canggung, Dev berbicara. Kakak senior, saya akan membayar biaya ujian untuk murid-murid dari silsilah kita. Biarkan mereka datang sebagai murid sebanyak yang mereka inginkan. Setelah mengatakan itu, Dev langsung menuangkan sekantong koin roh emas ungu ke atas meja. Koin roh emas ungu yang jatuh mengejutkan mata semua orang. Ada lebih dari 100 koin roh emas ungu. Setelah terkejut beberapa saat, Casper meraih bahu Dev dengan penuh semangat, adik laki-laki, terima kasih, terima kasih. Adik laki-laki, kamu sangat kaya. Zeya justru memeluk Dev dengan penuh semangat. Hal ini membuat Dev sangat malu. Bagaimanapun, pria dan wanita tidak bisa terlihat intim. Terlebih lagi, Casper juga menyukai Zeya. Pada saat ini, Zeya meremas dada Dev dengan lembut, membuat Dev tidak bisa berkata-kata. Dua orang baru saja bertemu, apakah mereka begitu terbuka? Ketika murid-murid di luar pintu melihat ini, mereka semua berlari masuk dan berterima kasih kepada Dev satu demi satu. Mereka masih belum tahu bahwa ada generasi kedua yang begitu kaya di antara murid-murid mereka. Tajir melintir. Silas mengerutkan kening, melirik ke arah Dev dan berkata, Saudara senior Wei, siapa orang ini? Dia terlihat sangat asing, apakah dia dari Sekte Api Ungu kita? Ini adalah murid baru guruku. Saya diminta secara khusus untuk membawanya ke sini untuk dinilai, kata Casper. Oh, ternyata dia adalah murid yang baru saja direkrut oleh Penatua Yu. Pantas saja Penatua Yu tidak meremehkan murid yang kaya seperti dia. Tetapi percuma saja memiliki uang. Saya akan menegakkan hukum dengan tidak memihak. Jika dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak bisa lulus ujian. Uang dapat membuat Anda bersujud, tetapi tidak dapat membuat saya menunjukkan pilih kasih. Kata Silas dengan marah. Jelas sekali, Silas ini menyindir Casper dalam kebiasaan Penatua Yu yang rakus akan uang. Casper tersipu, karena apa yang dikatakan Silas benar. Berhenti bicara omong kosong, cepat daftarkan dan persiapkan penilaian untuk mereka. Kakak senior Wei, saya bisa membiarkan mereka mengikuti penilaian, tetapi saudara junior Anda, dia hanya dapat mengambil penilaian sekte luar, dan dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Penilaian setelah beberapa tahun pemeriksaan. Ini aturannya, jangan melanggar aturan. Kata Silas. Ketika Casper mendengar ini, dia berkata dengan marah, Silas, apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Ini adalah murid yang dibawa khusus oleh guruku. Dia tidak perlu penilaian sekte luar. Kamu melakukan ini dengan sengaja. Tidak perlu dilakukan sebelumnya, tetapi sekarang peraturannya telah berubah. Anda harus mengikuti pemeriksaan sekte luar dan mengamatinya selama beberapa tahun. Kamu
Kasper sangat marah, aku akan pergi ke Aula Dewan untuk menuntutmu, aku tidak yakin kamu bisa melakukannya. Sekte Api Ungu menutupi langit dengan satu tangan. Pergi, cepat dan lihat apakah kamu bisa menuntutku, kata Silas sambil mencibir. Kasper baru saja mengatakan ini, tapi tidak bergerak. Dia tahu bahwa meskipun dia pergi, tidak ada gunanya. Silas, apa yang kamu inginkan? Bagaimana murid silsilah guru kami bisa lulus ujian sekte dalam? Kasper akhirnya bertanya tanpa daya. Orang-orang harus menundukkan kepala di bawah kekuasaan, Kasper hanya bisa menyerah. Bagaimana kalau begini, untuk murid dari silsilahmu, biaya penilaian dinaikkan menjadi 10 koin roh emas ungu. Silas bertanya. Kamu. Kasper gemetar karena marah. Jangan khawatir, jika murid dari silsilahmu menang, semua koin roh ini akan dikembalikan secara penuh. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu merasa murid dari silsilahmu sangat tidak berguna dan tidak ada kemungkinan untuk menang? Silas berkata dengan sinis. Kasper tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar berpikir begitu, murid mereka sedikit dan kekuatan mereka tidak kuat. Terus terang, uang yang Anda keluarkan diberikan kepada pihak lain secara gratis. 10 koin roh emas ungu tidak terlalu banyak. Apakah Anda berani bertaruh lebih besar? Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan sekantong koin roh emas ungu lagi. Saya bertaruh semua koin roh emas ungu ini. Anda hanya perlu membayar setengah dari jumlah koin roh ini. Jika Anda menang, Anda akan mengambil semua koin roh. Jika Anda kalah, saya hanya akan mengambil setengah dari koin roh. Dev memandang Silas dan berkata. Silas tertegun sejenak, dan kemudian melihat ke arah Dev. Dia hanyalah seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, tapi dia mengucapkan kata-kata arogan. Adik laki-laki, kamu. Kasper hanya tahu bahwa Dev kaya, tapi tidak tahu seberapa kuat Dev, jadi dia ingin menghentikannya. Bagaimanapun, Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Adik laki-laki, jangan bertaruh dengannya. Tidak peduli seberapa kaya kamu tidak bisa memberikan kepadanya secara gratis. Zeya juga buru-buru membujuk Dev. Jangan khawatir, uang kecil ini tidak berarti apa-apa bagiku. Kemudian mata Silas berbinar, dia mengira Dev kaya raya dan hanya berpura-pura menjadi keren, padahal dia tidak memiliki kemampuan nyata. Ini jelas merupakan hadiah uang untuk diri Anda sendiri, bagaimana mungkin Anda tidak setuju? Oke, aku bertaruh denganmu. Setelah Silas mengatakan itu, dia juga mengeluarkan sekantong koin roh dan menuangkan semuanya ke atas meja. Melihat Silas setuju, banyak murid yang terkejut. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Anda harus tahu bahwa koin roh emas ungu ini adalah sumber daya dan dapat membeli banyak sumber daya. Sekarang kedua belah pihak diblokir. Bersambung.